Kalau begitu sebenarnya tidak akan jadi beban tersendiri ya, karena sudah ada iuran DHE, ada iuran MIP begitu ya untuk bisnis pertambangan atau untuk teman-teman para pelaku usaha penambang batu bara ini akan cukup berat ataukah justru malah jadi tidak begitu Pak Singgi? Sebenarnya harus dipisahkan, Mbak. Kalau dari DAE memang dia terganggu tentunya dalam sisi likuiditas ya. Namun demikian kan itu 3 bulan dan pemerintah tentunya sudah berhitung seberapa besar dana DAE selama 3 bulan tersebut. Namun berbeda dengan MIP ini, sebenarnya salur pungut yang MIP ini kan sebenarnya dia salur dan pungut sehingga apa? Sehingga uang itu dikembalikan. Sehingga kalau perusahaan itu memang dia 25% katakan dia memenuhi pasokan di domestik, tentunya dia nantinya dengan bantuan 3 bank ini yang pengelola, tentunya dia akan mendapatkan harga batu bara sesuai dengan batu bara ekspor atau minimal mendekati batu bara ekspor, dan ini justru menolong. Ini dua hal yang berbeda antara satu tadi devisa kepentingan devisa hasil ekspor DAE dengan MIP. Namun yang terpenting adalah satu, menurut saya, bagaimana nanti pungut itu, kalau saya menyarankan pungut itu dilakukan bukan kuartal atau setahun, tapi bisa jadi per shipment, sehingga secara likuiditas tidak akan mengganggu. Tapi ini memang justru harapan perusahaan, apalagi perusahaan yang dominan memenuhi atau batu bara yang dialokasikan untuk DMO itu tinggi, tentunya ini satu pilihan yang ditunggu. Sehingga menurut saya, Bu Maria, ini bagus. Bagi perusahaan tambang dia akan mendapatkan harga terbaik. Bagi pemerintah akan bisa menjaga potensi keandalan pasokan yang kita ingat tahun 2022 awal dulu ya, sampai PLN kekurangan batu bara. Ini dengan keandalan pasokan bisa terjaga. Yang ketiga juga terpenting adalah satu, bahwa berkeadilannya apa? Kembali lagi saya ingatkan bahwa tidak mengganggu APBN, fiskal negara, PLN keuangan tidak terganggu. Yang tiga, biaya pokok pengadaan BPP juga menjadi terjaga, sehingga tidak perlu ada kelistrikan listrik oleh PLN dengan kondisi MIB ini, Bu Maria, Mbak Maria. Oke, berarti sebenarnya banyak hal yang juga cukup diuntungkan ya. Nantinya harapannya akan seperti apa nih Pak Singgi dengan runningnya MIP ini, kemudian dengan dengan beberapa hal yang kemudian akan diimplementasikan ke depan begitu ya, harapannya terhadap bisnis yang akan berjalan ini akan seperti apa nih Pak Singgi? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau goal berjalan masih baik kalau kita lihat fundamental, Mbak. Dan kalau kita tahu bahwa harga batu bara, kalau kita lihat HBA di bulan November, itu HBA-nya kan masih di 100 di 190,8 ya. Kalau kita melihat dulu kan sempat di 305,2 kalau nggak salah di awal. Ini masih tinggi. Yang kedua, produksi batu bara kan kita juga tercapai di tahun ini dari target 694,5 juta ton, saat ini sudah 706, dan saya yakin lebih dari 720-an juta. Sehingga kalau kita melihat target pemerintah dengan alokasi kemarin 167 juta ton yang dialokasikan untuk domestik, dan kalau kita lihat produksi 700, dan ini kan hanya 25%, average kan 25%, sehingga saya melihat bahwa perusahaan tambang itu masih bisa mendapatkan potensi di pasar ekspor 75%, 25% ke domestik, itu pun dibantu dengan MOP, sehingga dia akan mendapatkan harga batu bara yang mendekati harga ekspor. Tentunya perusahaan yang dominan tidak ekspor dan mungkin dia sedikit atau sama sekali tidak ada domestik, itu dia akan mensupport, membantu batu bara, sehingga berkeadilan antara batu bara pemasok domestik dengan sebatas yang ekspor. Bisa jadi seperti itu, Mbak Kalau Maria. sekarang kan kita ngelihat memang level-level harga batu baranya kan masih lumayan ya Pak, masih di atas 100 ya. Nanti gimana mekanisme yang akan diterapkan kalau misalnya kemudian kita ke level normalisasi atau mungkin bisa saja turun begitu ya, karena kan seiring juga nanti semakin berkurangnya begitu ya penggunaan batu bara. Tapi Anda melihatnya seperti apa nantinya ini pemberlakuan MIP ini terhadap kemungkinan besar fluktuasi komoditi batu bara, harga price-nya secara global Pak Singgi?
Sehingga kalau saya melihat secara global kan toh kita tahu bahwa dua negara besar importir kita itu sebenarnya kan pada adanya Cina dan India. Dan kalau kita tahu bahwa ke depan itu lebih kepada sentimen, kalau sentimen itu bergeraknya cepat sekali, bahkan harian, weekly gitu. Tapi fundamental menurut saya sudah tidak se ekstrim pengaruhnya ya, lebih kepada yang sentimen-sentimen menurut saya. Dan pemetaan hampir semua pengamat bahwa harga batubara masih di atas 100, bahkan bisa jadi di antara 120, 130 di tahun depan. Sehingga kalau harga kelistrikan umum itu ditetapkan di 70, tentunya masih terbangun adanya disparitas harga. Dan ini jangan sampai mengganggu keandalan pasokan di dalam negeri, khususnya untuk kepentingan kelistrikan nasional, khususnya untuk kepentingan PLN di dalam menjaga kualitas kelistrikan nasional. Ini yang menurut saya paling penting. Sehingga memang dari pasar itu, kalau kembali lagi tadi Bu Maria katakan harga batu bara turun sampai 70, ya tentunya MEP tidak diimplementasikan kan. Ini kan hanya menjaga sampai harga di atas 70. Tapi kita tahu bahwa dari sisi berbagai data pasar yang ada, khususnya di pasar Pasifik ya, pasar Indonesia di mana kita bermain di pasar Pasifik, itu kita proyeksikan bahwa harga batu bara itu masih di sekitar 120-130-an di tahun depan. Sehingga saya yakin bahwa disparitas masih terjadi dan pemerintah mestinya harus dengan melalui MIP ini bagaimana menjaga agar keandalan pasukan nasional ini bisa tetap terjaga. Sehingga menurut saya dua hal. Satu, sisi kepentingan menjaga keandalan pasokan untuk kualitas kelistrikan nasional. Yang kedua, jangan sampai perusahaan batubara dirugikan. Sehingga menurut saya nanti bagaimana keputusan menteri terkait dengan dana kompensasi batubara DKB ini penting. Dan ini yang menarik, semua dilakukan dengan digitalisasi, Mbak. Ya, sehingga nanti ada MO, ada EDKP, dana kompensasi batubara, sehingga ini sangat menarik. Ini satu tata kelola yang menurut saya sangat bagus dibangun terus oleh SDM untuk menjaga tata kelola atau khususnya kepada keandalan pasokan batubara di dalam negeri. Baik, Pak Singgi, kita akan tunggu nanti seperti apa implementasinya dan juga efeknya pastinya ya untuk komoditas batubara dan juga para pelaku usaha batubara khususnya di tanah air. Terima kasih atas waktunya Ketua Indonesian Mining. Satu poin aja, Bu Maria. Satu poin aja saya harapkan. Satu poin aja yang penting adalah kita harapkan, karena pemerintah sudah mulai merevisi Permen ya 267 ke 39 ini mengawali sebelum MIP diimplementasi. Sehingga menurut saya yang terpenting bagaimana sosialisasi dipercepat dan jangan sampai MIP ini terlambat di dalam implementasi lagi. Sehingga kita harapkan 2024 MEP sudah bisa diimplementasi, Mbak Maria. Baik. Ya.